Hai, kembali bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA untuk part kelima ya. Part ke-6, sorry. Karena part kelima kita udah membahas mengenai pengenalan dan setup untuk Newman gitu ya. Dan pada materi kita part ke-6 ini, kita akan melakukan API testing menggunakan Newman ya. Sebelum itu, kita harus mengecek terlebih dahulu untuk versionnya ya, versi Newman-nya, dan pastikan udah keinstall ya. Dan kalau misalkan kita pakai apa namanya di terminal gitu ya, script ini Newman min version, lalu akan munculin versi dari Newman-nya itu 5.3.2. Ini adalah versi yang udah saya gunakan gitu ya. Oke, langsung aja ke materi ya teman-teman. Jadi gimana sih cara menggunakan Newman gitu ya? Jadi teman-teman buka koleksi nih yang udah dibuat sebelumnya di sini ya, di Postman ya pastinya. Lalu klik three dot pada 3D, klik three dot collection, lalu klik export-nya. Klik three dot, lalu export. Nah ini export, lalu kita pilih collection V2.1, lalu klik export aja, dan ya, lalu tinggal download collection-nya aja, dan kita ubah nama sesuai dengan yang diinginkan. Lalu saya mengubah namanya ini ya teman-teman, Bincang QR Request. Nah, seperti ini ya. Lalu ini ada di mana gitu ya. Sebentar, nah ini saya taruh di folder Bincang QA aja ya, di download. Dan dia akan muncul nanti, your collection was exported successfully. Seperti itu gitu ya. Nah, setelah itu kita akan langsung coba aja gitu ya. Ini untuk CLI-nya ya, untuk nge-running-nya. Saya ekspektasi sebenarnya gagal gitu, karena sebenarnya kita harus nge-export si ini ya, apa namanya, sini lupa deh, environment-nya gitu ya. Karena kita eee, menggunakan environment juga gitu untuk nge-running di Postman-nya. Dan ekspektasi saya error, gagal. Nah ini, bener kan? Ini ada error, not found URL. Nah, URL-nya nggak ketemu nih teman-teman nih, gitu. Dan ini berhasil karena saya nggak pakai ini ya kemarin ya untuk ngetesnya. Nah ini gimana caranya gitu kan run dengan environment gitu ya. Jadi kita harus nge-export environment-nya terlebih dahulu gitu teman-teman. Nah ini environment-nya buka, mana environment request-nya, lalu klik share, share, sorry, 3 dot ini dan export gitu ya. Namanya bentar. Namanya environment.json. Oke, kita save di Bincang QA juga ya. Lalu next-nya, sorry gimana itu? Lalu kita buka CLI lagi. Ini saya clear dulu biar rapi. Lalu, nah ini nih teman-teman. Newman run bincang QA request.json min a environment.json. Nah ini penjelasan sedikit ya. Newman run itu artinya untuk ngeran JSON-nya ya. Lalu ini ada JSON-nya, nama JSON collection yang udah kita buat gitu ya, yang udah kita ekspor, sorry, yang udah kita ekspor. Min A itu environment ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa buka di sini Newman. Mana ya? Newman. Nah ini running collection on the command line. Nah teman-teman bisa lihat di sini Newman option. Nah ini nih ya teman-teman. Min A atau min environment. Nah, ini bisa kita pakai gitu untuk menspesifikkan environment sebagai JSON file gitu. Lalu kita juga bisa pakai min D sebenarnya untuk data yang kita
pakai ya, bisa JSON atau CSV gitu. Min.G itu global. Nah, ya kita bisa lihat di sini ya, banyak untuk, new main option-nya gitu ya. Cuman kita di sini pakainya ya, buat environment-nya aja ya. Lalu kita paste newman run, Binca QA request.json, min.a environment.json gitu ya. Lalu kita akan, enter, execute script-nya, dan kita bisa lihat sendiri gitu ya teman-teman kalau ini tuh berhasil gitu. Get list user, status code is 200, assert page 2, postman create post create user, assert name is Wisnu Munawars, successful post request. Terus put update user, assert name is Wisnu Munawars, status code is 200 gitu. Nah, delete juga status code-nya 204. Nah, ini ya teman-teman. Kita bisa lihat. Nah ini sebenarnya kita bisa gunakan untuk continuous integration gitu ya teman-teman. Jadi once ketika nge-deploy, dia bisa ikutan ke apa namanya ke execute gitu ya. Jadi secara otomatis gitu sih. Dan itu ya teman-teman untuk run dengan environment ya. Jadi sangat berguna sekali gitu ya untuk melakukan API testing ini sendiri gitu. Karena kalau misalkan di Postman-nya sendiri itu agak susah gitu kan. Ya ini kan secara manual gitu ya. Kita tinggal nge-running secara manual, tinggal klik-klik gitu. Cuman kalau kita habis deploy misalkan ya ke apa namanya ke development misalkan, kita kan harus ngetes secara otomatis juga ya, yaitu opsinya menggunakan si apa namanya si Newman ini sendiri gitu. Jadi once udah ke deploy, dia langsung jalan tuh otomatis tuh, karena mengikuti script-nya. Nah, makanya kita bisa mengintegrasikan ini gitu, ke dalam continuous integration server-nya. Oke, mungkin seperti itu aja kali ya untuk materi API testing dengan Newman, dan ini juga akhir dari perjalanan untuk API testing dengan Postman gitu ya. Oke, mungkin, itu aja kali ya untuk materi kita hari ini gitu ya, dan see you on the next ini ya, next apa namanya, next sesi mungkin ya, dan kita lihat aja akan ngebahas apa gitu ya. Oke, thank you teman-teman semua yang udah nonton dan terima kasih, see you, bye-bye.